Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Pada hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan ini untuk dalam acara rapat dinas yang mana agenda acaranya adalah yang pertama pembukaan, kedua pembinaan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga evaluasi KDM, dan yang keempat diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dibawakan dibawakan oleh Ibu Kuntani Suhartini SPD SSI dan Bu Apriliana Brilianti SPD. Yang terakhir penutup dan doa. Untuk itu marilah kita sama-sama buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu Bapak, acara selanjutnya pembinaan dari Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak Kepala Sekolah, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikut sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita ditemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ahmad selaku Kepala SNB Bandar Maga serta rekan-rekan guru semua sudah menyempatkan hadir di siang yang cukup sejuk ini. Untuk menyingkat waktu, langsung saja izinkan saya dan Bu Tini untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah. Gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat khususnya bagi kita selaku pendidik dan tentunya juga bagi siswa-siswa kita yang sedang di belajar. Ada Bu Tini? Baik, terima kasih Bu April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman semua atas kehadirannya hari ini. Untuk mengikuti program diseminasi kami, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Kami ini berada di depan bukan berarti kami lebih mengetahui ya, hanya kami memang diberikan amanah untuk menyampaikan apa yang diwajibkan untuk kami menyampaikannya, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Tentu saja teman-teman di sini semua tentu lebih berpengalaman dengan banyak
makan asam garam sebagai guru ya. Jadi kita bisa menimba ilmu juga dari teman-teman semua untuk menambah wawasan kami sebagai guru. Baik, mungkin langsung saja ya saya dan Bu April menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Yang meliputi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, kemudian keyakinan kelas. Ada 3 lagi yang terkait dengan budaya positif, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi yang akan dibahas oleh nanti rekan saya Bu April. Nah, ini poin-poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Nah, poin yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi budaya positif ini merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada siswa. Nah, yang berpihak kepada siswa agar siswa dapat mengambil keuntungan dan pengembangan karakter untuk keselamatan serta kebahagiaan hidupnya. Itu adalah tujuan pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, budaya positif ini meliputi berbagai aspek. Salah satunya adalah disiplin positif ini. Kita sebagai pendidik diharapkan dapat merubah paradigma kita tentang disiplin. Ya. Kegiatan misalnya ini, apabila kita bayangkan Anda dengan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka, semuanya membayangkan kepalan tangan. Bisa nggak? Misalnya rekan Anda itu, rekan Anda diminta oleh Anda, rekan Anda itu meminta Anda untuk membuka kepalan tangan Anda dengan cara misalnya menggelitik, memarahi, menghardik, atau apalagi menggoda, bahkan menawari Anda sesuatu misalnya uang atau dan sebagainya. Ada kemungkinan Anda akan membuka tangannya ya, ada kemungkinan Anda akan membuka tangannya. Tapi ada kemungkinan juga Anda tidak mau membuka tangannya. Kenapa? Karena memang posisi kontrol itu ada di tangan kita sebagai yang memiliki kuasa untuk membuka atau menutup tangan ini. Begitu juga siswa. Jadi siswa itu mau diapa-apain, dikontrol oleh kita, dia itu akan mau dikontrol kalau dia mengizinkannya untuk kita itu mengontrol dia. Gitu. Jadi kita tidak bisa memaksa siswa itu dikontrol oleh kita tanpa dia mengizinkannya. Jadi apabila siswa itu tidak mengizinkan kita untuk mengontrol, sekuat apapun peran guru itu untuk bisa mengontrol siswa itu akan sulit. Bagaimana? Kok ada anak siswa yang bisa dikontrol oleh guru? Ada nggak? Ada, banyak. Yang dimarahin juga bisa dikontrol, tapi itu atas izin mereka. Ada juga siswa yang setengah mati kita sudah berusaha untuk mengontrol dengan membujuk, memarahi, menghukum dan lain sebagainya, tapi tetap tidak bisa dikontrol. Hal itu disebabkan karena memang pemegang posisi kontrol yang sesungguhnya adalah ada di dalam diri siswa tersebut gitu. Jadi menurut pada dasarnya kita ini ya tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jikalau siswa tersebut memilih tidak ingin mengikuti apa yang kita inginkan. Itulah poin yang penting tentang disiplin positif ya. Jadi seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser itu dalam jurnalnya Control Theory yang kemudian berkembang yang dinamakan Choice Theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah sebuah ilusi
sebuah ilusi guru dapat mengontrol murid. Jadi murid itu tidak bisa dikontrol sebenarnya, kecuali siswa tersebut mengizinkan gurunya untuk bisa mengontrol. Jadi kemudian yang kedua adalah sebuah ilusi juga bahwa semua penguatan positif yang berupa apa penguatan positifnya, berupa bujukan, hadiah, reward dan lain sebagainya itu efektif dan bermanfaat dalam jangka yang panjang. Kemudian sebuah ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah atau siswa merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter siswa tersebut gitu. Dan yang terakhir adalah ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Begitu. Jadi penguatan positif atau bujukan yang pada poin kedua itu bentuk sebuah bentuk kontrol. Mungkin akan efektif dalam jangka pendek, tapi tidak akan efektif dalam jangka panjang. Apa yang efektif dalam jangka panjang? Yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam diri siswa tersebut gitu. Nah, umumnya kita sebagai guru ya akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, patuh, dan cenderung memaksa. Nah, kata disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu adalah hal yang sangat berbeda. Ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menganalogikan disiplin dengan suatu ketidaknyamanan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Bukan disiplin dari luar atau disiplin ekstrinsik, tapi disiplin dari dalam atau disiplin intrinsik gitu. Karena disiplin ekstrinsik itu begitu faktor-faktor ekstrinsiknya itu menghilang, dia tidak akan berdisiplin lagi gitu. Nah, siswa juga akan mengikuti disiplin positif ini. Acuannya apa? Acuannya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini sifatnya memang universal di dunia. Di Indonesia, siswa di Indonesia pada kurikulum Merdeka mengacu pada kebijakan universal profil belajar Pancasila. Jadi tujuan kita sebagai pendidik itu adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin intrinsik ya, disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gosen mengartikan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri ya, agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia ini apa? Mengacu pada nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Ini yang disebut dengan kebajikan universal. Jadi, menurut Diana pada tahun 98, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dirinya untuk mendapat tujuan mulia yang diinginkan. Ini nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dunia, yang dianut oleh sistem pendidikan di dunia. Nah, kita memiliki kebajikan universal profil belajar Pancasila. Ada berapa nilai? Ada 6 nilai ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi yang lain-lainnya mungkin nanti saya tambahkan saja, outline-nya nanti dibagikan mungkin ya. Nah, menurut standar pendidikan nasional, tujuan mulia penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk siswa-siswa yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Sebenarnya yang pembelajar sepanjang hayat itu bukan hanya siswa ya,
guru juga diharapkan menjadi pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kemudian poin yang ketiga adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Sebenarnya kalau saya pribadi membaca tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan ini cukup terkejut juga ya. Sebenarnya hukuman dan penghargaan itu sebenarnya sama saja, hukuman gitu. Jadi penghargaan itu dalam jangka panjang akhirnya menjadi hukuman gitu. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi menurut Diarne dan Diana Buasan dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari pihak lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Jadi hukuman itu sebenarnya apa bedanya hukuman, konsekuensi dengan restitusi? Jadi hukuman itu sebenarnya berbeda dengan konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman bersifat negatif, sedangkan yang bersifat positif adalah konsekuensi dan restitusi. Kita cenderung menghukum, tapi sifat hukuman adalah sifatnya tiba-tiba. Jadi ujuk-ujuk dia dihukum gitu, tanpa dia mengetahui, tanpa dia diberitahu bahwa kalau kamu melakukan begini, ini hukumannya. Tiba-tiba saja. Jadi kalau hukuman itu bersifat tidak terencana, anak atau siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan siswa hanya menerima suatu hukuman tanpa memperoleh kesempatan untuk apapun dia, untuk suatu kesepakatan sebelumnya atau pengarahan dari pihak guru misalnya sebelum atau sesudahnya. Nah, kalau yang disiplin positif itu adalah konsekuensi dan restitusi. Jadi konsekuensi itu misalnya begini, kalau kamu datang terlambat, nanti kamu akan dihukum membuat clipping 5 halaman misalnya begitu. Nah itu konsekuensi. Tapi meskipun begitu, konsekuensi itu tetap tidak berhasil dalam jangka pendek. Tidak berhasil dalam jangka panjang, hanya berhasil dalam jangka pendek. Dan siswa juga cenderung merasa dihukum tetap gitu ya. Jadi disiplin yang satunya adalah bentuk restitusi. Jadi restitusi itu berbeda dengan konsekuensi. Nah ini dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana, siswa sudah dilibatkan, sudah disepakati nih nanti kamu kalau melakukan ini kamu akan mendapatkan ini, sudah dibahas dan siswa sudah setuju. Itu siswa lebih merasa dihargai dan lebih bisa meningkatkan mudah-mudahan motivasi intrinsiknya daripada yang ujung-ujung dihukum gitu. Nah, umumnya konsekuensi ini dibuat oleh guru ya, dan siswa sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima jika melanggar. Namun pada jangka pendek siswa tetap merasa tidak nyaman. Nah, salah satu program yang paling terakhir adalah yang disiplin positif restitusi, itu proses menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga siswa itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan lebih positif ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Menurut ahli pendidikan Alfikon, penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Kon, secara ideal itu tindakan belajar itu adalah penghargaan sebenarnya buat siswa itu sendiri itu. Nah, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian bahwa penghargaan itu hanya bisa efektif untuk pengaruh jangka pendek, tidak jangka panjang. Kemudian penghargaan juga tidak efektif. Kenapa? Kalau orang dikasih penghargaan siswa, terutama misalnya dikasih penghargaan, kalau kamu
mau begini akan ibu kasih ini, mereka akan semangat. Tapi terus terbiasa seperti itu, lama-lama begitu tidak ada penghargaan yang ditawarkan, siswa itu tidak akan mau untuk melakukan apa yang kita harapkan mereka melakukan gitu. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Bagaimana penghargaan bisa merusak hubungan? Jadi penghargaan itu misalnya si A dikasih penghargaan sama kita, si B sedangkan merasa hampir mendekati, tinggal sedikit lagi. Jadi dia akhirnya sifat dasar siswa ya, sifat dasar manusia itu dia akan cemburu atau jealous mungkin ya ke temannya, sehingga ada beberapa siswa itu malahan jadi meresponnya itu dengan negatif gitu. Begitu temannya mendapatkan penghargaan misalnya, oh ini sih kan soalnya begini, malah kesalnya nggak mau digebur tapi ke temannya gitu. Itulah yang dimaksud dengan penghargaan itu merusak hubungan. Kemudian penghargaan itu menghukum. Jadi menghukum siapa? Contohnya sistem ranking di sekolah, di kelas gitu. Ada ranking 1, ranking 2 sampai ranking 44. Yang dihukum siapa? Yang dihukum ya siswa yang tidak mendapatkan ranking yang bagus gitu. Seolah-olah mereka itu merasa bahwa saya ini tidak cukup baik dan tidak cukup bagus untuk mendapatkan tidak cukup baik untuk memotivasi dirinya sendiri bahwa saya ini berharga gitu, saya ini mampu gitu, karena sudah dihukum oleh sistem rankingan. Itulah sebabnya sebenarnya rankingan itu sudah tidak selayaknya dicantumkan, bahkan disebutkan sebenarnya. Kalau saya kadang hanya mencantumkan rata-ratanya saja, suruh nebak sendiri dia ranking berapa gitu, dari nilai absen dari kotak-kotaknya itu gitu, supaya tidak ada tebak-tebakan. Maksudnya pun namanya siapa aja, saya tidak mau menghukum anak dengan merasa dirinya tidak mampu dan tidak qualified gitu. Kemudian yang paling penting adalah motivasi dalam diri. Nah, motivasi dalam diri ini bagaimana cara menumbuhkannya? Tentu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan restitusi. Ini saya sebenarnya sudah membuat restitusi ya, videonya udah ada gitu. Cuma saya tidak mungkin memutarnya di sini karena bisa sampai ya bisa ketiduran kita. Jadi saya hanya memfotokan saja, men-screenshot proses restitusi yang saya lakukan pada anak gitu. Bagaimana anak yang selalu ke kantin kalau dalam pembelajaran IPA itu saya panggil dan maunya dia bagaimana begitu. Nah, jadi ini nanti dibahas segitiga restitusi itu oleh saya Bu April. Jadi saya hanya membahasnya sekilas bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mereka dapat kembali dengan karakter yang lebih baik gitu. Nah, restitusi ini membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, membangkitkan motivasi intrinsik mereka, jadi mempertanyakan motivasi di dalam diri mereka, sehingga mereka harapannya, tapi sepertinya memang lumayan ngefek ya dibandingkan kayak kita tarik otot urat leher bentak-bentak itu enggak efektif ya. Akhirnya malahan siswa pada ketakutan. Nah, jadi restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berpuasa. Jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi juga memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan, dan lebih bersifat menuntun untuk melihat ke dalam nilai-nilai. Jadi kita gali, apa sih dek yang kamu percayai gitu? Apakah itu menurut kamu benar? Gitu, semacam itu salah satu pertanyaan yang kita ajukan. Ini bentuk restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh guru yang akan melakukan restitusi. Yang pertama adalah
menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nanti akan dibahas lagi oleh Bu April. Nah, yang terakhir adalah tentang keyakinan kelas. Budaya positif keyakinan kelas ini sangat penting. Hanya mungkin kita mengetahuinya bukan keyakinan kelas, tapi peraturan kelas kali gitu ya. Kenapa kita menggantinya menjadi keyakinan kelas? Mengapa judulnya bukan peraturan kelas saja gitu? Ya karena kita itu lebih menggunakan kata-kata peraturan itu seolah lebih memaksa gitu, lebih memaksa, lebih menghukum, lebih menarik supaya siswa itu mau mengikuti. Jadi kita harus lebih menekankan pada keyakinan individu akan lebih memotivasi siswa dari dalam atau intrinsik. Kemudian siswa juga akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ini contoh keyakinan kelas 75 ya, yang saya buat. Jadi yang pertama, keyakinan kelas yaitu hormat. Kami meyakini kelas 75 ini, maksudnya siswa kelas 75 meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain di dalam kelas gitu. Kemudian keyakinan kelas yang kedua adalah bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Itu keyakinan kelas yang kedua. Kemudian keyakinan kelas yang ketiga adalah diterima dan dimiliki. Jadi kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada pembulian, tidak boleh ada pembulian verbal, apalagi pembulian secara fisik begitu. Ini bisa ditambahkan keyakinan kelas itu, bisa ditambahkan yang lain, misalnya kami meyakini bahwa kami tidak boleh datang terlambat, misalnya begitu. Ya. Jadi ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang dibuat untuk kelas 7. Terima kasih. Sekian dari saya. Untuk 3 poin berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bu April. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orangnya GR-an ya, makanya namanya belakangnya ada GR-nya. Baik Bapak Ibu, masih semangat gak? Sebentar ya.
Terima kasih Bu Tini. Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Tini tadi ya. Beliau sudah membahas tentang 3 hal. Saya akan melanjutkan 3 hal lagi, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi yang berupa 5 posisi kontrol, dan restitusi tentang segitiga restitusi. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya, biar gak ngantuk. Soalnya saya lihat habis makan siang, habis sholat, hawanya sejuk jadi ngantuk. Jadi biar gak ngantuk, saya siang ini akan ditemani oleh Opa Jungkok gitu ya, untuk melakukan ice breaking. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengikuti saja video yang ada di depan gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa mencharge kembali semangat kita. Kita akan mengikuti Pak Bayu ya, biar kita semangat. Kita lihat dulu ya, nanti kita ikuti. Mudah-mudahan ngantuknya udah hilang ya. Belum. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Jadi masih menurut tadi William James, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, serta kesenangan. Begitu. Kasih sayang Om ya. Sebelum lanjut ke situ, ada sebuah kasus nih. Misalnya begini, taruhlah namanya Ibu Ambar. Beliau wali kelas 76 di SMP Pelita Hati. Nggak tahu tuh SMP di mana ya. Beliau sedang bingung menghadapi salah satu siswa di kelasnya, sebut saja namanya Doni. Jadi beberapa anak kelas 76 ini mengeluh ke Bu Ambar karena Doni itu suka maksa minta bekal makan siang temennya. Ya, betul. Ada yang mirip di sini? Ada. Kalau Bapak Ibu di sini menghadapi situasi seperti Bu Ambar nih, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan gitu ya? Dan menurut Bapak Ibu, kira-kira apa sih alasan Doni melakukan hal tersebut? Mangga mungkin ada yang mau berkomentar? Cari perhatian. Oh, cari perhatian. Yang lain mungkin Pak Bayu? Oh, nggak mau modal. Cari perhatian, nggak mau modal, kelaparan
mungkin bisa jadi ya. Baik, mari kita hubungkan antara kasus Doni ini dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk survival atau bertahan hidup ya. Jadi kalau secara fisiologis kebutuhan bertahan hidup itu misalnya dengan kebutuhan sandang, pangan, papan, begitu ya. Kalau secara biologis kebutuhan bertahan hidup itu apa sih? Bereproduksi, begitu. Dan kalau secara psikologis kebutuhan bertahan hidup ini ditunjukkan dengan kita itu butuh rasa aman, ya enggak sih? Siapa sih yang mau hidup dengan penuh rasa ketakutan? Pasti enggak ya. Kita butuh yang namanya rasa aman. Nah, kalau kita kaitkan dengan kasus Doni ya, apabila saat ditanya, Doni, kamu kenapa suka ngambil makanan teman? Dia bilang misalnya, saya lapar bu, di rumah gak ada makanan. Atau misalnya orang tua saya gak punya duit buat nyiapin bekal. Itu berarti yang Doni lakukan itu karena kebutuhan dia bertahan hidup itu belum terpenuhi sebenarnya. Gitu. Jadi bagaimana dia memenuhinya ya tadi dengan memaksa minta ke temannya seperti itu. Selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Saya yakin lah ya, kita sebagai individu, sebagai manusia pasti pengennya itu disayang, diterima gitu. Entah oleh orang lain, oleh masyarakat, oleh kelompok misalnya ya. Karena itu kita mungkin disebutnya adalah makhluk sosial, karena kita tidak bisa hidup sendiri, gitu ya. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri ya Pak Bayu ya. Nah, untuk anak-anak kita ya, siswa-siswa kita yang punya kebutuhan dasar kasih sayang yang tinggi, itu biasanya dia akan diterima, disenangi oleh lingkungannya gitu. Mereka akrab dengan orang tuanya, mereka suka belajar karena suka dengan gurunya. Jadi mereka menganggap punya yang namanya teman sebaya itu sangat penting. Dan dia juga bisa bekerja dalam kelompok. Itu untuk siswa kita yang mempunyai kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima yang baik. Nah, kalau Doni ini misalnya dia mengambil bekal karena dia senang diperhatikan teman misalnya ya. Kan misal dia dicuekin atau apa, kemudian karena dia ngambil bekal, temennya jadi perhatiin, walaupun perhatiinnya yang negatif gitu. Ya apaan sih, Doni sukanya ngambil bekal, Doni sukanya jadi ada yang nyama dia gitu kan. Jadi dia ada rasa diperhatikan. Nah itu motivasi Doni bisa jadi adalah untuk mencukupi kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Bisa, alhamdulillah ya, Bapak Ibu guru hebat semua. Yang selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, gitu ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi kita itu butuh untuk jadi yang namanya kompeten, jadi terampil, jadi pro kalau istilah zaman sekarang ya. Kita butuh diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kita suka didengarkannya ke Bapak Ibu. Ya, berarti kita memang memiliki kebutuhan dasar itu tadi, penguasaan. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar penguasaan yang tinggi itu biasanya dia pengennya tuh jadi leader, jadi pemimpin. Dia suka mengamati dulu sebelum mencoba hal baru. Udah gitu, dia biasanya akan kecewa kalau sesuatu itu berjalan tidak seperti yang diharapkan. Bisa jadi. Nah, kita kaitkan lagi dengan kasus Doni di depan ya. Kalau ternyata Doni itu tujuan mengambil bekalnya adalah biar dia ditakutin temennya gitu ya, biar temennya segan sama dia. Nah, berarti Doni di sini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yang berupa kekuasaan. Begitu. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan menentukan pilihan. Siapa sih di sini yang suka diatur-atur? Saya yakin nggak ada yang suka diatur-atur ya. Kita akan lebih senang kalau kita itu diizinkan untuk memilih.
dalam hal apapun itu ya. Kemudian kita akan senang kalau kita itu bisa mandiri, mampu mengendalikan hidup kita sendiri begitu. Nah, makanya kalau anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu mereka akan banyak bergerak, mereka banyak mencoba gitu ya. Dan mereka itu nggak terlalu bisa dipengaruhi oleh orang lain. Sepertinya banyak contohnya ya di sekolah ini, gitu. Saat kasus Doni tadi ya, kasus Doni kalau dia ternyata itu sebenarnya mamanya nawarin betul, cuman dia bosen, bekalnya tiap hari itu aja gitu, nggak variatif lah. Makanya dia seneng, oh si A hari ini bekalnya ayam goreng, si B nasi goreng, si C misalnya mie goreng, sementara dia di rumah nggak boleh makan mie goreng, makanya dia ngambil mie si C ya. Itu berarti Doni sedang mencoba memenuhi kebutuhannya akan kebebasan, gitu. Yang selanjutnya adalah terakhir kebutuhan kesenangan. Pada dasarnya kita pas seneng ya Bapak Ibu ya, healing apalagi saya hobi banget gitu ya. Jadi nah, kata William Glasser juga ya, ada kaitannya antara kesenangan dengan belajar. Jadi pada dasarnya saat anak-anak ini bermain, mereka itu sedang belajar juga tentang keterampilan hidup dan hal-hal lain yang penting begitu. Jadi kalau misalnya balik lagi Doni tadi maksa minta bekal temen cuman buat iseng doang gitu ya, karena dia seneng misalnya ngambil bekal Pak Bayu terus muka Pak Bayu kesel misalnya ya, atau ngambil bekalnya Bu Yuyun terus Bu Yuyun marah, bener nih Bu Yuyun ngomel-ngomel misalnya, itu Doninya merasa seneng misalnya. Bisa jadi si Doni itu sedang memenuhi kebutuhan dasar dia apa? Akan kesenangan gitu. Jadi sepertinya hidup dia kurang menyenangkan, saya lah buat temannya. Itu masih melihat orang. Jadi begini Bapak Ibu, yang namanya kebutuhan dasar tadi itu pada dasarnya harus terpenuhi. Kalau seorang individu, jadi ini tidak hanya anak-anak ya, kita yang dewasa pun sama. Kalau tidak bisa memenuhi itu secara positif, makanya biasanya larinya ada ke hal negatif. Yang penting kebutuhan dasar itu terpenuhi, gitu. Jadi kayak misalnya tadi si Doni kan, dia butuh kasih sayang, butuh diperhatikan. Caranya gimana? Caranya negatif dengan maksa ngambil betul temennya. Yang penting aku diperhatiin. Contohnya seperti itu. Makanya sangat penting kata Glasser, kita itu bisa mengidentifikasi kebutuhan apa sih yang mendorong perilaku kita. Kayak misalnya kita mau menjadi pendidik, itu yang mendorong kita untuk menjadi pendidik itu kebutuhan apa sih? Apakah cuma untuk kasih sayang? Oh, kebutuhan materi. Itu tidak ada di sini ya Bu Ade ya. Maksudnya di antara yang 5 tadi itu kebutuhan yang mana gitu. Kalau kita sudah paham, maka insya Allah kita akan bisa melakukan perubahan perilaku yang positif berkaitan dengan cara-cara kita memenuhi kebutuhan dasar kita tadi. Kebutuhan untuk beribadah mendapatkan Masya Allah. Oke, lanjut lihat durasi nih. Sekarang dunia berkualitas. Apa sih dunia berkualitas? Jadi dunia berkualitas itu adalah tempat khusus yang ada dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Jadi semacam memori yang kita simpan, album foto, galeri foto yang ada di otak kita, yang isinya itu hal-hal yang bisa membuat kita itu merasa bermakna, hal-hal yang bisa memotivasi kita untuk melakukan sesuatu misalnya, itu adalah dunia berkualitas. Berarti ya. Jadi tugas kita sebagai pendidik apa kalau begitu? Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah memasukkan nilai-nilai yang positif ke dalam memori anak, begitu. Agar apa? Agar nanti sepanjang hayatnya anak itu punya dunia berkualitas. Ada memori kita sebagai
hanya berkualitas untuk mereka. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Jadi, apa saja 5 posisi itu? Menurut Diana Gosen, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Jadi saya yakin banget, entah kita sadari atau tidak, kita pasti pernah berada di antara atau bahkan beberapa posisi kontrol ini, Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya mungkin ada video yang bisa disimak.
hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan melakukan dendam. Wina. Ya Allah, pada di bagian nuhun. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ya, nak. Disangka ibu tidak bisa anak kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau mau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Kamu waktunya akan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kejam. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi, nggak bisa lincah. Tetap nggak kesenja, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Kamu ini ada kesalahan. Maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tua. Di sini absennya sehingga nilai mampu bisa berkurang. Kepada orang Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan hari ya. Baik Bu. Posisi pemandu mengandalkan informasi data untuk mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang tampak dan cenderung formal. Nanti cari sana ya, udah. Udah 5 kali cari kan. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, Kireno saya pernah kita tanya. Saya meyakininya. apakah tanya yang perbaiki masalah keterlambatan? Pastinya Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya alarmkan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi. Ada lagi yang mau dilakukan Naren? Tidak ada Bu. Baik, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kembali untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk diri dan memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Jadi itu Bapak Ibu tadi penjelasan dengan contoh tentang 5 posisi kontrol. Maka mungkin Bapak Ibu bisa menilik ke hati masing-masing selama ini ada di posisi kontrol yang mana, ya. Selanjutnya sebenarnya kalau untuk yang ideal adalah posisi manajer, gitu ya. Tadi yang disampaikan dalam video itu adalah hasil. Tadi ada yang hasilnya kalau kita jadi seorang guru dengan posisi kontrol penghukum itu hasilnya anaknya jadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Jadi dia akan cenderung selalu mencari kambing hitam untuk setiap kesalahan yang dia lakukan. Sementara kalau kita memposisikan kontrol diri sebagai pembuat rasa bersalah, yang ada anak itu akan semakin pintar berbohong, semakin pintar menyangkal dan menyembunyikan kebenaran. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman, itu efeknya anak akan jadi ketergantungan. Sedangkan kalau sebagai pemantau, ya tadi misal bisa jadi dia nurut dengan guru A, tapi belum tentu dengan guru B, gitu ya. Sementara kalau kita bisa memposisikan diri sebagai manajer, insya Allah itu akan menguatkan watak atau karakter anak. Dulu udah semua gitu dong. Masya Allah. Jadi itu tadi yang seperti disampaikan Bu Tini tentang
Itu akan membantu kita saat kita akan menempatkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Selanjutnya mengenai segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi proses segitiga itu kan sini ada 3 ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini di satu sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas, sisi lainnya validasi tindakan yang salah, dan sisi satunya lagi menanyakan keyakinan. Seperti ini gambarnya. Nah, untuk lebih jelasnya selanjutnya begini. Bagaimana sih cara kita menstabilkan identitas saat anak melakukan kesalahan? Fungsinya dulu. Apa fungsinya menstabilkan identitas? Itu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Jadi kita bisa berkata ke anak itu, nggak apa-apa kok, manusiawi, kita kan manusia, wajar pernah berbuat salah. Tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Atau kita juga misalnya begini, buat ibu sekarang nggak penting siapa yang salah, tapi gimana caranya kita bisa sama-sama mencari solusi dari permasalahan kamu. Itu beberapa pernyataan yang bisa kita sampaikan dalam rangka menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Apa gunanya? Gunanya untuk membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan dasar dia. Jadi pada dasarnya setiap tindakan kita itu kan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, ada anak kita yang bandel, dia itu sebenarnya bisa saja nonjok temennya saking emosinya, tapi akhirnya dia misalnya lebih memilih nonjok meja. Sebenarnya itu semuanya 2 hal yang negatif ya. Cuma untuk validasi kebutuhan kita bisa menyampaikan ke dia, sebenarnya kamu tadi bisa saja kan nonjok dia, kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu lebih memilih untuk nonjok meja. Kamu bisa mengontrol diri kamu untuk nggak nonjok dia. Nah itu salah satu termasuk validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini erat kaitannya dengan tadi keyakinan kelas. Jadi anak itu bisa melihat kesalahan dia dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau dia melakukan kesalahan seperti tadi di Naren kan kita tanyakan, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kalau yang tawuran kira-kira. Nah itu pentingnya kita bikin dulu di awal keyakinan sekolah sama keyakinan kelas. Jadi harus ada kesepakatan dulu antara kita sebagai pendidik dengan siswa agar terjadi keyakinan kelas. Kalau itu cuma dari guru doang, kan jadinya kita ada di posisi penghukum seperti itu ya. Di atas materai ya kalau itu. Boleh enggak seperti itu. Itu Bapak Ibu, ini yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini tidak saklek ya Bapak Ibu. Tidak harus tiga-tiganya itu kita lakukan. Tergantung kompleksitas masalahnya. Misal bisa dari validasi langsung kemudian mungkin dari validasi kebutuhan bisa langsung ke menstabilkan perasaan, misalnya seperti itu. Tergantung dari masalahnya seperti apa. Jadi ini ada contoh video restitusi. Kalau Bapak Ibu berkenan melihat, berkenan tidak ya kira-kira? Soalnya artisnya artis internasional gitu. Tapi sepertinya nanti saya share aja di grup WA ya. Ini artisnya bayangannya sangat menarik. Kayaknya gurunya cantik itu. Alhamdulillah. Jadi ini bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Berikut penjelasan kami tentang budaya positif di sekolah. Barangkali ada sesi tanya jawab ya? Boleh. Baik, barangkali ada tanggapan atau yang ingin bertanya, kami persilakan. Mangga Bu Iin.
seperti itu kan sangat semua ya. Bahwa siswa itu dilema kan. Kadang-kadang kalau dia mau itu dia seperti di sangga ya, contohnya ya dari sangga. Emang sih yang lainnya insya Allah kalau yang perempuan itu juga diarahkan. Tapi contoh kayak di sangga sama gitu ya. Nah itu kalau di sangga itu kalau mamanya lagi berkumpul dengan teman-temannya, dia selalu hadir pulang sekolah. Tapi pas dari KBM dia tidak butuh masuk. Itu dia kayak lama dia tadi terlambat udah diingatkan, udah bapak marah gara-gara kamu terlambat. Tapi besok tuh diulangi lagi. Saya tanya kenapa alasannya kamu terlambat? Kan saya mau pasang alarm itu turun makan lagi. Saya di sini nggak ada yang mau bangunin ibu, jadi saya terlambat. Tapi anaknya berani bagaimana evaluasi yang terencana setuju dengan kondisi yang lebih positif. Terima kasih Bu Yuyun atas pertanyaannya. Barangkali ada yang mau menambahkan gitu, memberi masukan. Saya juga jelas memiliki pengetahuan yang sedikit ya. Dan teman-teman mungkin memiliki pengetahuan yang lebih banyak, yang berkecimpung setiap hari dengan anak-anak muda yang luar biasa sekali. Mangga kami persilakan. Mbak barangkali Bu Eka mau memberi masukan sedikit. Saya masukannya nanti lewat ini ke Bapak Menteri bahwa hapuskan donasi. Kalau donasinya di tempat yang sekiranya anak bayi komplek kan enak tuh ya. Nah kita di pasar. Baik, hatur nuhun Bu Eka masukannya. Jadi siapa namanya tadi Bu? Dwi Sangga itu efektif kalau dikontrol dengan cara-cara yang keras ya. Efektif betul Bu Yuyun tadi ya. Tapi ya, jadi dia harus dengan cara hukuman begitu ya Bu ya. Nah betul. Jadi memang dia itu cara-cara hukuman itu hanya efektif dalam jangka pendek gitu. Jadi itu akan efektif tetap dalam jangka pendek apabila anak tersebut mengizinkan Bu Yuyun untuk mengontrol dia gitu. Tapi kalau anak itu perlu juga tidak bisa Bu gitu. Tapi alhamdulillah ya di Sangga masih bisa dikontrol dengan paksaan ya. Tapi itu tidak menimbulkan respon atau motivasi dalam dirinya. Jadi bulan depan dia akan begitu lagi. Atau jangan jauh-jauh bulan depan ya, besoknya akan begitu lagi karena tidak ada motivasi intrinsik. Jadi motivasinya ekstrinsik dari Bu Yuyun gitu. Nah, akan mempan tapi dalam jangka pendek gitu. Bahkan mungkin pendeknya pendek sekali ya gitu. Kalau misalnya motivasi intrinsiknya bisa dihadirkan, itu bisa sampai dia dewasa sampai selanjutnya. Tapi memang sulit ya, sulitnya bukan apa-apa kita ini kan guru itu kan banyak sampingannya. Sampingan yang paling utama bukan sampingan yang mengajar ya Bu Yuyun ya. Jadi kita itu kalau mengurusi di Sangga tentu akan habis jam kita untuk mengurusi anak istimewa itu satu orang itu. Jadi mungkin perlu kalau kata mamanya Jeripan katanya harus dibuat suatu lembaga konseling di Duda. Tapi itu jelas itu harapannya Bapak. Itu harapan yang terlalu muluk-muluk ya dari seorang orang tua gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan ya Bu Yuyun, bahwa motivasi ekstrinsik itu akan bekerja tapi hanya bersifat sementara gitu. Untuk menemukan motivasi intrinsik ya kita harus menggunakan berbagai metode pendekatan yang dicoba-coba dari posisi kontrol 1, posisi kontrol 2, posisi kontrol 1 jelas tidak mungkin. Jadi kita harus mencoba posisi kontrol kelima manajer. Mangga Bu April barangkali mau menambahkan. Terima kasih. Izin menambahkan, ini sebenarnya cuma semacam unek-unek aja ya. Jadi kan kalau di dua dramaga ini yang pertama memang jumlah muridnya sangat banyak. Yang kedua jumlah gurunya juga banyak. Berarti kan ada banyak sekali kepala, ada banyak persepsi. Nah mungkin sebenarnya yang pertama kali harusnya kita lakukan adalah menyamakan persepsi.
mungkin punten ya, mungkin misal di antara kita sebagai sesama Bapak Ibu guru hebat begitu menyamakan persepsi akan ada keyakinan sekolah seperti apa. Jadi kan kalau dengan begitu semua guru itu semacam ada kesepakatan, oke, kita akan memegang posisi kontrol semuanya sebagai manajer. Karena kalau misalnya kita masih jalan sendiri-sendiri, mungkin Bapak A akan lebih dominan dengan posisi kontrolnya sebagai penghukum, Bapak B sebagai misalnya pembuat asal bersalah dan sebagainya. Jadi misal saat contohnya tadi di Sangga ketemu Bapak A yang penghukum, dia akan berbeda sikap dengan misal saat ketemu dengan Ibu B yang dia bersifatnya sebagai teman. Jadi mungkin kalau dari saya sih akan lebih baiknya kalau pertamanya itu kita samakan dulu persepsi kita. Itu tambahan dari saya. Baik, bagaimana Bu Ibu? Barangkali apakah ada tambahan lain atau pertanyaan lain? Oke, terima kasih teman-teman semua atas kesediaan waktunya. Sungguh sangat bernilai buat kami kehadiran teman-teman semua di sini. Semoga Allah membalas kebaikan teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.